Hey guys, good night. Today we're gonna make again video. Don't know this video for what, but I just wanna make it. What did you wanna say? Oke guys, sekarang kita kumpul, bukan berkumpul lagi ya, kita cuma 2 orang. Ada gue, Heru Kuncoro, dan Sam, si pengatur proyek ini. Oke. Jadi kita mau ngomongin apa nih, Sam? Kenapa ya? Kira-kira di malam minggu ini di sekitar sini banyak ya? Banyak orang yang ya umur-umur 20, 21, 23 lah. Kira-kira di mana? Banyak orang yang pacaran di sini. Apa yang bisa lo omongin? Terus gue enjoy aja. Gimana ya? Bukan masalah bukan bisa enjoy banget sih. Cuman di seumuran gue, lihat teman-teman pada bisa seneng-seneng gitu, kadang pengen kok mereka pada bisa gitu ya. Terus gue juga kadang bingung lihat mereka kok pencapaiannya bisa cepet banget sih, padahal umur juga kayaknya ya kalau umur sih apa ya, kali kan tua. Ya mereka lebih ya bukan lebih enak sih, cuman pencapaiannya kalau lebih banyak gitu. Itu kalau gue lagi ngebandingin aja. Cuman ya sadar aja kalau posisi gue udah di sini berarti ya gue harus ngejalanin yang ini, nggak usah ngurusin orang lain. Kalau menurut gue sih sebenarnya kita ini apa yang dicari gitu kan. Umur 23 itu kan apalagi baru lulus sekolah tuh kan. Kenapa pada enak gitu kan, pacaran gitu kan, ketemu malam minggu ketemu gitu kan ya. Sementara apa ya, mereka tuh belum tahu gitu ke depannya kayak mana. Kebanyakan apalagi zaman sekarang kan, kebanyakan nih anak muda tuh ya udah pacaran aja seneng-seneng gitu, malam-malam keluar gitu. Ya memang dia izin, misal cowoknya datang ke rumah ceweknya izin sama orang tuanya dibolehin gitu kan. Cuman tetap yang dicari itu apa gitu, sementara ikatan tuh belum ada gitu kan. Ikatan belum ada ya. Gini mungkin justru itu ya gini ini mungkin menurut pandangan mereka juga sih, buat mereka bisa tambah sebelum mereka sampai ke ikatan yang lebih tinggi, mereka pengen tahu lebih deket aja, pengen tahu lebih banyak dengan cara yaitu pakai ya mungkin dengan status kalau orang mau pada pacaran tuh mungkin ya gitu ya sih. Kalau sebagian orang juga kan mikir kalau kayak gitu mah nggak harus pacaran, bisa tuh kan mereka itu yang ketemu terus ya kenalan bentar aja ya udah nikah, cocok nikah, kalau enggak ya udah. Tapi kata orang-orang gini sih, kalau misal kenal langsung nikah ya dia kan bagus tadi kan, itu kan bagus kan, misal nggak perlu misalnya kalau yang kata orang pacaran ya pembelaan dia tuh kan, wah ntar kalau kenal langsung nikah tetap cerai akhirnya, kata dia kan. Cerai kenapa? Karena kita belum mengenal satu sama lain kan. Ya itu makanya kata orang yang pacaran. Tapi kalau kata orang yang tahu aturan gitu kan, gimana gitu maksudnya, ya udah nikah aja gitu, nggak perlu saling gitu kan, bonjang sana bonjang sini itu kan belum ada ikatan gitu kan. Ya udah nikah gitu kan. Ntar pas udah nikah kan berarti kan udah bebas gitu kan, udah ada ikatan lah. Secara orang yang bilang biar saling mengenal itu ya udah di ikatan itu bisa ya, saling mengenal di situ gitu kan. Menurut mereka kan harusnya kan gitu ya gimana, kita kan nggak ya bukan kayak gitu kan, nggak bisa dipaksa ya, kita punya paham gimana bukan berarti paham kita harus orang lain ngejalanin juga, itu kan urusan mereka. Kalau kita udah punya omongan kayak gitu, misalnya ya nggak usah pacaran gini lah, nggak usah gitu-gitu dulu, nggak usah seneng atau sebagainya yang lo sebutin lagi, yang tadi lo sebutin. Cuman mereka punya pikiran sendiri kenapa mereka harus melakukan itu. Contohnya lo di situ mereka kan punya pikiran sendiri-sendiri gitu.
ngopi sambil ngopi gitu ya. Jadi ya gimana ya, gue juga punya prinsip gitu, tapi kadang juga pengen kayak orang-orang, meskipun gue tetap kayak prinsip apa sih pacaran, kenapa nggak langsung ke jenjang yang lebih apa ya, lebih baik aja gitu, yang lebih apa sah secara hukum atau secara kalau orang ngomong secara agama gitu sekalian sah. Gue juga punya prinsip gitu, cuman kadang gue juga ngerasain kalau sendirian kayak gini tuh apa ya, kayak butuh aja orang kayak gitu yang apa namanya jadi teman cerita gitu. Nah teman cerita tuh enggak apa ya, meskipun punya teman cowok banyak atau sahabat atau sebagainya, itu kadang tuh nggak cukup. Jadi butuh, kadang emang butuh temen ngobrolnya yang lawan jenis juga. Berarti bisa dibilang kita punya temen cewek banyak gitu kan. Tapi nggak mesti juga, kalau temen cewek yang banyak itu nggak bisa juga kayak gitu. Porsinya tuh beda. Iya, porsinya temen gitu kan. Iya. Nggak mungkin kan kita punya Kan nggak enak cewek juga terus kalau lebih. nyaman gitu kan. Ya iyalah ngobrol nyaman. Ngobrol nyaman terus pasti ada perasaan gitu kan. Kan maksudnya bisa di handle gitu kan. Cuman ya itu sih, kebanyakan cowok tuh mana ya, Aja buat mereka yang pacaran ya urusan mereka, buat mereka yang pengen cari jalan yang lain juga urusan mereka punya prinsip masing-masing. Dan ya kalau misalnya emang lu pengen orang tahu tentang prinsip lu, ya batasan lu cuma ngasih tahu doang, nggak boleh sampai maksa mereka. ini gua punya pertanyaan. Menurut lo gimana kalau ada orang misal udah Gimana? ada orang tuh dia tuh dijodohkan gitu sama orang tuanya Iya. dengan alasan gimana ya, biar lo tuh ngehindarin pacaran, entah biar apa gitu kata orang tuanya gitu kan. Dah lo gua maksudnya ya orang tua lah bahasanya, saat jodohin aja sama ini orangnya baik gitu, tapi sementara dia tuh nggak suka gitu kan. Berarti artinya kan gimana ya, nggak suka dijodohin dipaksa gitu kan, tapi dianya ya udah karena itu yang nyuruh orang tua kan, terpaksa dia mau gitu kan. Itu menurut lo gimana itu? Kira-kira mending yang orang bilang tadi, pacaran dulu lah biar saling mengenal gitu kan, apa dijodohin tapi tanpa perlu pacaran tapi langsung ada ikatan, langsung bisa saling mengenal di situ gitu kan. Gimana? Kira-kira Gitu. Itu tuh kompleks banget gak sih, kayak apa namanya status gitu tuh. Apalagi sampai ke jenjang yang nextnya itu bakalan seterusnya bakal sama dia, itu kan butuh keyakinan juga ya sebenarnya dari awal. Nah ini nih keputusan itu tergantung pribadi sih. Kalau gue sendiri ya gini, misalnya dijodohin. Kalau gue ngerasa di awal udah cocok, ya udah gue usaha buat bisa cocok aja. biasanya kan dijodohin. Kalau misalnya kalaupun itu bakalan banyak sesuatu nanti selanjutnya, ya itu udah konsekuensinya aja, karena gue udah setuju sama hal itu. Kalau gue nggak setuju berarti kan gue harus nyari jalan yang lain gitu kan. Itu nggak sih? Soal percintaan itu susah. Kadang orang yang pacaran pun malah orang tuanya bangga malah. Kadang biasanya dibawain mie ayam, bakso lah, entah seblak lah gitu, udah seneng orang tuh. Kalau cowok gitu kan. Ya itu kan bedanya. Ya makanya kalau ada orang banyak itu ya bukan berarti gimana ya. Gue sih sebenarnya nggak tahu banget ya hal itu tuh dibenerin atau nggak dibenerin. Nah, karena gue nggak tahu itu bener apa enggak, demi meminimalisir kesalahan ya gue nggak mau ngelakuin. Bener, iya gue juga sih, daripada kelewatan. Cuman dibilangnya ntar kita nggak pacaran, dibilangnya lah lo nggak laku lo. Kalau temen tuh bangsat, emang temen kayak gitu, ada temen gitu. Gue sih lo pacar lo mana gitu kan, ngurusnya. Gue nggak pacaran gitu, nggak mau gue pacaran. Kenapa? Nggak mau aja. Lo suka sama cewek kan, ya dibilang gitu pernah. Ya iya gue suka sama cewek, cuman gue nggak pacaran, kan nggak ada salahnya kan gitu.
Iya. Oke lah. Ya pada zaman lo nggak laku. Lu paling males gitu kan. Bilang nggak laku lah. Dibilang nggak suka sama cewek, anjing. Bilangnya gitu, cuman gara-gara nggak pacaran. Lu kira yang lu pacaran lu aman gitu kan? Bahkan ada yang sampai apa namanya, kecelakaan gitu kan, ambil duluan gitu. Orang tuanya yang malu gitu kan, harus nikah karena kecelakaan gitu kan. Kan bapaknya sampai marah-marah ngamuk-ngamuk, tetap ini harus nikah gitu kan. Bahkan ada yang gara-gara pacaran ada masalah dikit, ya kalau nggak ceweknya yang selingkuh, padahal statusnya baru pacaran, belum ada ikatan, selingkuh udah perang gitu kan. Bahkan ada yang gantung diri, itu cukup kan. Itulah alasan kenapa gua nggak pacaran gitu. Dibilangnya soalim, dibilangnya apa, itu temen itu yang bilang. Kalau Ya, orang lain mah gue sih soalim tuh gimana sih? Soalim tuh kan kalau wah gue alim nih, nah itu kan soalim. Kalau perkara buat jaga dari sesuatu yang yang katanya nggak dibolehin mah kan soalim itu mah. Kayak, memang ya, prinsip tapi ya. sekarang tuh emang susah sih jadinya. Buat ngelakuin kebenaran tuh sekarang susah lah. Kayak lebih kontra aja. Gini, Ya kalau dibilang coba gini. Lo lagi nongkrong, kita lagi nongkrong misalnya. Salah satu dari kita ngajakin, sholat yuk. Pasti yang ngajakin sholat dia bilang, tumben lu, wah soalim, gitu kan? Padahal itu kan ya, kewajiban gitu ya. kitanya sendiri apa ya? Kalau kita dibilang alim ya nggak alim-alim amat, maksudnya dosa juga iya, manusia maksudnya. Kita tuh maksudnya berusaha meminimalisir dosa tuh supaya nggak numpuk gitu. Kalau kita nggak ngelakuin dosa tuh gimana ya? Maunya sih nggak ngelakuin, cuman kita di umur 20, 21, 23 ini kan ya mudah-mudahan susah ngelakuin buat ngelakuin dosa itu. Cuman kan kita berusaha gitu, nggak ngelakuin. Ada lah sedikit-sedikit, cuman itulah nggak kayak yang lain terang-terangan bangga gitu kan. Dibilang kita soalim, kalau gua ngeliat lo misal tiap hari lo pacaran, bonceng sana bonceng sini, lo mabuk. Nah itu tuh gini apa lo gua bilang lo misal gua bilang kalau lo bilang gue soalim karena gue ngomong yang baik, nah gue bilang lo so apa jadinya yang lo bener kelihatan jahat gitu kan. Sementara ya memang sih kita nggak boleh ngejelekin orang yang terang-terangan berbuat jahat, tapi lo nya juga maksudnya yang ngelihat kita baik, kenapa lo bilang soalim? Lo sendiri teman gua gitu. Ya, gini sekarang tuh makanya sekarang tuh saya gini ya. Buat menuju ini gua bukan menghakimi baik atau enggak ya. Gua sekarang itu buat sesuatu yang udah dianggap baik, itu dia kalau orang tuh lebih tabu daripada keburukan yang secara jelas. Jadi kebaikan yang jelas itu kayak kelihatan lebih tabu dibandingin sama maksiat gitu atau hal yang nggak baik gitu kan. Kayak tadi lo ngomong nih, pacaran di tempat umum mereka biasa aja. Di tempat umum ngajakin sholat aneh. Ya nggak sih? Kayak bukan aneh sih, maksudnya kayak soalin lu gitu. Nah giliran pacaran mereka terang-terangan gitu. Kayak terus yang bener tuh gimana sih harusnya gitu. Iya. Itu kan kayak tabu jadi apa sih namanya, susah sih. Kalau mungkin menurut orang-orang kayak kita nih, kita ngomong ini harus pada tempatnya gitu, padahal nggak tempat mah sama aja kan ya. Nah gitu, gini susahnya sekarang tuh ya, buat sesuatu yang baik mereka bukan ngejelekin sih, mereka nggak seneng, terus punya alasan buat misalnya kayak tadi nolak aja kan atau gimana gitu. Misalnya nih kayak tadi kita sholat jamaah yuk, terus ada yang ngomong soalin lu atau gimana, terus terserah lah. Nah giliran yang buruk-buruk kita kritik tuh mereka punya alasan gitu. Oh berarti ya sih, jadi yang buruk tuh tetap aman, tapi yang baik nggak bisa keluar gitu. Jadi yang baiknya tuh kependem iya, gara-gara tadi itu. Makanya kan sekarang kebaikan tuh kayak lebih tabu kan.
bener. Apalagi zaman sekarang ini di Indonesia ini ya. Ya bukan Kebaikan berarti gue tuh- udah baik ya, maksudnya gue Iya, pengen aja, ya nggak pengen aja. Gue emang pengen jadi orang yang baik tuh gimana? Iya, Gue pengen itu, cuman kenapa ya sekarang hal kayak gitu tuh susah gitu dilakuin. ya seperti yang sudah-sudah aja sih. Kalau gua mah, gua bilang orang baik nggak juga sih. Cuman dibilang orang jahat, ngapain jadi orang jahat kan? Tapi kita semua tuh sebenarnya juga jadi orang baik di orang-orang. Kita tuh pasti ada baik ada buruknya. Gua mau tanya, menurut lo ada nih teman gua ya, dia bilang dirinya sendiri tuh, gua tuh orangnya netral gitu. Ada pernah temen gua namanya ya nggak usah sebut lah. Gua tuh orangnya netral. Ketika ada pengajian gua berangkat. Ketika temen gua ngajak mabuk, gua berangkat. Kira-kira menurut lo di mana? Dia tuh baik sebenarnya. Ya, gini ya, buat hal yang baik atau buruk tuh udah ada ini ya sih apa? Ini menurut gua aja sih, bukan gua sok tahu ya. Menurut gue sih untuk dua hal kayak gitu, untuk kebaikan dia mungkin, untuk kebaikan ya itu dicatat kebaikan, kalau yang buruknya tetap dicatat buruknya. Jadi udah ada halus sendiri lah. Imbang. Udah, Tapi bukan imbang, tetap Apa? dicatat. Bukan Dicatat. imbang. Kalau imbang tuh jadinya nol lah, tapi Oh, kalau iya. tetap dicatat tuh tetap ada gitu. oh, ya, benar. Dua-duanya tuh tetap ada. Ini apa? Ganjarannya itu tetap ada, balasannya itu tetap ada. Terus itu tadi Lu tanya. apa menurut tadi gua. pertanyaan tadi? Nah, terus yang lebih parahnya itu kalau yang tadi itu kan beda momen ya, misalnya nggak dalam satu waktu ya, Iya. ngaji temennya mabuk tuh kan udah beda waktu kan, nggak mungkin kan ngaji sambil mabok. Nah, Benar. kecuali dua hal yang baik sama buruk itu digabungin jadi satu, nah itu baru nggak baik. Ya benar. Soalnya emang udah nggak boleh kan nyampurin hal yang baik dengan hal yang buruk. Cuman bukan berarti kita nggak boleh jadi orang baik di tempat yang buruk, bukan gitu. Yang nggak boleh tuh nyampurin dua hal ini. Gitu sih. Oke, jadi obrolan kita sampai mana nih? Harus mau disampaikan mana? Ini udah jauh. Ya kali ya, udah berapa menit? Ini baru 2 menit. Taot. Oke guys, kita ATS cuman 2 orang, saya sama Sam. Terima kasih, selamat menikmati Podcast ini jelas. podcast kita yang mungkin kurang bagus ya, dan jangan lupa like, subscribe, and comment guys. Bye.